Hai sahabat pembelajar, apa kabar hari ini? Bersama saya Rutri Cenebaho. Kali ini akan menjawab pertanyaan tentang bermain baca-bacaan dalam tugas belajar luar kelas yang ke-10. Pertanyaannya meliputi yang pertama adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan. Kegiatan bermain baca-bacaan adalah proses kegiatan bermain sambil belajar yang dilakukan di dalam kelas bimba dengan tujuan untuk menumbuhkan minat baca anak yang nantinya akan berdampak kepada kemampuan anak yang meningkat secara bertahap. Yang kedua, jelaskan kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan. Kegiatan yang termasuk dalam bermain baca-bacaan yaitu berdialog, bernyanyi, bercerita, mendongeng, bermain menggunakan media gambar, dan memperdengarkan verbal kata yang akan diulang sebanyak 3 kali. Yang ketiga, apa tujuan bermain baca-bacaan? Tujuannya adalah menumbuhkan karakter minat baca anak sejak usia dini, dan dalam tujuan khususnya untuk meningkatkan kemampuan baca anak secara bertahap. Yang keempat, kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator, yaitu saat kegiatan inti dalam berdialog, bercerita, dan mengerjakan modul bergambar. Pertanyaan yang kelima, mengapa kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator? Jawabannya adalah karena ini adalah tujuan utama, yaitu menumbuhkan minat baca anak. Pertanyaan yang keenam, apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan? Yang harus dievaluasi oleh motivator, mengevaluasi afektif yang dilakukan setiap saat, mengevaluasi kognitif anak yang dilakukan setiap 10 menit sekali. Lalu kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak? Caranya dengan mengajak anak berdialog, dengan mengajak anak bercerita, mendongeng, dan bermain dengan media gambar. Lalu yang bagian B, jelaskan apa yang diketahui mengenai teori jam bandul dan berikan contohnya. Teori jam bandul adalah satu metode yang digunakan oleh motivator dalam memvariasikan aspek-aspek kegiatan bermain dan belajar di dalam kelas bimba. Tujuannya agar anak tidak merasa bosan dalam proses bermain dan belajar. Apa tujuan penerapan teori jam bandul? Yaitu tujuannya tadi agar anak tidak merasa bosan dalam proses bermain plus belajar. Kapan motivator menerapkan teori jam bandul? Motivator menerapkan teori jam bandul pada saat kegiatan inti. Bagaimana cara menerapkan teori jam bandul? Caranya adalah dengan melakukan atau memberikan modul yang bervariasi bagi anak. Misalnya ketika sudah bermain baca-bacaan, maka setelah itu kita meminta anak untuk memilih modul apa yang dia lakukan. Bisa saja dengan modul tulis atau matematika atau menarik garis, lalu kembali lagi bermain baca-bacaan. Intinya adalah kegiatan yang paling banyak dilakukan di dalam bermain baca-bacaan di Bimba Ayoyo adalah bermain baca-bacaan. Lalu yang selanjutnya, bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Akibat dari kita tidak menerapkan teori jam bandul, anak cepat merasa bosan karena kita tahu rentang kebosanan anak itu sangat pendek, sehingga kita harus punya cara memvariasikan dengan cara teori jam bandul tadi, sehingga anak mempunyai kegiatan yang tidak membosankan dan menjenuhkan bagi anak, dan dia dapat menikmati bermain baca-bacaan bersama motivator sehingga berdampak akan minat belajar dan minat baca yang bertumbuh secara bergelora. Terima kasih. Inilah yang dapat saya berikan untuk pertanyaan tugas belajar luar kelas yang ke-10.
Salam dari saya.